kasih Tuhan untuk curahan darah-Mu yang telah menebus kami, hormat yang serta telah memulihkan kami. Yes, Lord. Mari kita agungkan Dia. Kami mau naikkan syukur hanya kepada Engkau, Tuhan. segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, Tuhan. Selama-lamanya. Kami sembah Kau. Mari buka mulut saudara, agungkan Dia, ucapkan syukur atas pengorbanannya, ucapkan syukur atas kebangkitannya, ucapkan syukur karena kita sudah dimenangkan dari kuasa dosa dan maut. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamilah yang seharusnya dihukum Tuhan, tapi Engkau menanggung semua itu di kayu salib. Dan Engkau sudah bangkit. Engkau mengalahkan maut. Engkau mengalahkan kutu. Dan kami juga boleh tampil sebagai pemenang di dalam Engkau, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tak putus-putusnya kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kemenangan. Dan kami mau selalu ada di dalam Engkau Yesus. Menikmati kemenangan demi kemenangan. Glory by your name Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat persekutuan di pagi hari ini. Berhadiratlah di tengah kami Tuhanku. Urapi kami pribadi lepas pribadi. Sebab kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Berikan roh puji-pujian itu dari mulut kami Tuhan. Supaya dari mulut kami keluar ucapan syukur. Pujian yang tulus sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Bapakku. Pimpinlah ibadah syukur kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Berkuasalah Tuhan. Kuasai tempat ini. Kuasai areal ini. Kuasai hati kami Tuhan Yesus. Biar kami menikmati lawatan-Mu yang indah. Terima kasih Bapa dalam surga. Bila mana masih ada sisa-sisa kuasa kegelapan yang mau mencoba mengganggu kami. Mengganggu hati dan pikiran kami. Mengganggu seluruh peralatan yang kami pakai. Kami bersatu hati, kami ikat dan tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami siap untuk mulai ibadah kami. Dan kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, haleluya. Semua bangkit berdiri ya. Kita masih bersuka cita, amin. Kita mengucap syukur. Karena kita sudah diberikan kemenangan olehnya. Dan apa tugas kita sekarang? Tugas kita selanjutnya adalah menceritakan kuasa ilahi. Menceritakan kebebasan, kemenangan dan penebusan dari dosa. Sebab hidup kekal hanya ada di dalam juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sukakan hati kita Tuhan lewat puji-pujian kita. Haleluya. Kita ceritakan kemuliaan Tuhan. Yes. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara
kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Katakan ini. Tuhan Raja Maha Besar. Amen. Mari datang menyembah Dia. One more. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji nama Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Everybody. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta Dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji nama Tuhan Raja Maha Besar. Katakan. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dia Raja yang Maha Besar. Amin. Dia Raja yang Maha Besar. Amin. Amin. Yes, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Oh, glory. Luar biasa kasih Tuhan. Kita sudah sukakan hati Tuhan. Kita memuji, memuliakan namanya. Dan saya percaya hati kita sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Yang akan memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhanku. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mengingat kembali. Betapa terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan. Terlalu banyak yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Karena itu ingatkan kami ya Allahku. Untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Engkau. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus.
berikan harapan. Berikan harapan di dalam kesesatan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu Saya undang sidang jemaat bangkit yang berdiri. selamatkanku, Kau sucikan kami Tuhan. menyucikan Kau telah dan menebus kami, menebus hidupku. Kami menaikkan syukur. Naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindahkan karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Karena kasih-Mu Mari sidang jemaat kita angkat tangan kita. yang selamatkan, Ini ucapan syukur kami Tuhan. menyucikan dan Kau menebus sudah menebus kami Yesus. hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia Kau indah. dan terindahkan Yesus. Karena kasih-Mu Makasih Tuhan. yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah, Maha mulia dan terindah, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Mari kita sembah Dia. Jangan ada yang menutup mulutmu, saudaraku. Kristus telah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia telah mati bagi kita. Sakit kita yang ditanggungnya. Dosa kita yang ditanggungnya. Dan ketika Dia bangkit, penyakit kita sudah disembuhkan. Maut, dosa sudah diputuskan. Mari kita sembah Dia. Agungkan Tuhan. Jangan tutup mulutmu. Ucapkan syukur hanya kepada-Nya. Haleluya. Terima kasih. Thank you, Jesus. We worship You, Lord. We glorify Your name. We worship You, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebebasan ini. Terima kasih karena Engkau memberikan kami harapan-harapan yang baru di dalam Engkau. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkan
Ku naikkan syukur Yes, Lord. buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan Karena kasih-Mu. Maha mulia dan terindahkan Maha mulia dan terindahkan Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau adalah Allah yang telah bangkit. Engkau adalah Allah yang telah menang. Kuasa maut telah dipatahkan. Yes, amen. Oleh kuasa darah Yesus kami adalah lebih dari pemenang. Yes, amen. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang telah memelihara hidup kami. Allah yang telah menebus hidup-hidup kami. Inilah kami Tuhan. Pagi hari ini datang kehadiran-Mu Tuhan. Pujian sudah kami naikkan. Kiranya pujian ini memberikan kami Tuhan motivasi baru. Bahwa hidup kami adalah lebih dari pemenang. Amen. Karena Engkau telah bangkit dari kubur kosong membuktikan bahwa Engkau bangkit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih Yesus. Tiba saatnya sebentar kami mau duduk diam merenungkan sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami yang datang, Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami membuka hati, membuka diri kami untuk sabda kebenaran firman-Mu. Untuk mengerti, memaknai arti daripada kebangkitan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah pada pagi hari ini Tuhan. Demikian juga pagi hari ini kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang melakukan ibadah yang senada. Gereja-gereja lain dimanapun ibadah-Mu berlangsung pada pagi hari ini. Atau mereka bahkan saat ini Tuhan mereka datang berseru, pagi-pagi benar berseru. Haleluya, mencari wajah-Mu juga. Tuhan Kau lawati mereka di mana Engkau telah lawati kami Tuhan. Berkaryalah Tuhan Yesus, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Tuhan. Kami rindu Engkau. Haleluya, lawati kami luar biasa pada pagi hari ini. Anak-anak kami, anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang hadir pagi ini Tuhan, biarlah Engkau rapi dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati guru sekolah minggu juga Tuhan yang akan mengajar pada pagi hari ini. Tempat ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika ada roh-roh asing yang masih tersisa, yang ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati menengkengnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pergi dari tempat ini. Terlebih lagi dari stage sini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa, otoritas yang daripada Engkau bekerja, berkarya pada pagi hari. Kami siap mendengar firman-Mu, yang percaya semua katakan amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Selamat Paskah. Jadi luar biasa, Tuhan kita telah menebus kita. Dan Dia adalah Allah yang hidup, amin.
Kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Jadi tidak sia-sialah pengharapan kita karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Luar biasa. Pagi hari ini saya izinkan menyapa buat teman-teman semua yang boleh hadir bersama-sama beribadah bersama kita. Apa kabar hari ini? Mungkin ada yang baru pertama? Ada yang baru pertama? Ada ya? Mungkin pojok ya, silakan Pak berdiri. Silakan, ada saudara kita. Terima kasih sama-sama beribadah bersama kita pada pagi hari ini. Ya. Kalau boleh tahu dari mana Pak? Oh, dari Pemogan. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Dari Pemogan ya, tidak lumayan juga jauh ya. Nyebrangnya lumayan. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kita di tempat ini. Demikian juga teman-teman yang lain yang sudah hadir, yang sudah setia, kami persilakan saling menyapa satu dengan yang lain. Ini adalah hari yang sungguh luar biasa, hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Dia. Mari kita ucapkan selamat Paskah, selamat hari kemenangan buat teman-teman kita di samping. Silakan berikan salam kita, Paskah Babdi. Karena Dia bangkit, Dia Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, Dia bangkit bagi kita. Silakan Pak Abdi, minta tolong sebelum kita akan mulai firman, kita lihat apa ayat firman tentang kebangkitan Tuhan Yesus dalam Roma. Roma Pak, di Roma sebentar. Roma 4 ayat 9 ya. Tidak. Oke, Roma 6 ayat 9 Pak. Sorry Pak Adi. Roma 6 ayat 9. Apa kata firman Tuhan Pak mengawali ibadah kita pada pagi hari ini? Izinkan kita baca kebenaran firman Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-9. Ya, apa kata firman Tuhan? Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, di antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab Ya, kematiannya adalah kematian terhadap dosa, ya. satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita karena Dia mengalahkan kuasa maut. Lanjut Pak Abi. Jadi mari kita lihat bagaimana ceritanya kok bisa Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, dikuburkan, diberi kain kapan oleh Yusuf. Jadi yang mengambil mayat Tuhan Yesus waktu itu adalah seorang pengusaha, seorang Arimatea namanya Yusuf. Dan dikubur di dalam kuburnya yang baru. Itu namanya Yusuf Arimatea. Mari kita belajar kenapa Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan dikubur itu bangkit. Kita lihat di dalam Markus, lanjutan dari kepada firman yang lalu hari Jumat dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kita baca runutan ceritanya dulu. Markus 16 ayat 1 sampai 8. 1 sampai ke 8. Ya. Bangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus Maria Magdalena dan lanjut. serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyai Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Ya. siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat 16. Tetap- Ayat 4 ya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6.
Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Apa "Jangan katanya? takut, Jangan takut. kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, Lihat, buktikan, lihat ini. inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, Tetapi sekarang pergilah. katakanlah kepada murid-muridnya Ya, dan kepada Petrus, ya. ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Ya, ayat 8 yang terakhir. Lalu mereka keluar Ya. dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Ya, Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. lanjut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan ini kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Terima kasih Pak Abdi. Jadi orang muda itu waktu ditemui oleh ibu-ibu atau Maria Magdalena dan Ibu Yakobus, pagi-pagi benar dia datang ke kubur Yesus. Waktu dia datang ke kubur Yesus, dia bertemu seorang anak muda dan berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ialah telah bangkit. Ia tidak ada di sini." Amin. Itu cerita bagaimana proses 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itu betul-betul bangkit. Kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman kita orang-orang percaya. Jadi kebangkitan Kristus itu bagi kita untuk percaya kepadanya. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Jadi hari ini kita memperingati Paskah, melakukan ibadah onsite di hotel. Tahun lalu kita melakukan perayaan Paskah di Bedugul. Pagi-pagi benar kita berangkat. Kalau tidak salah waktu itu kita persiapan pagi-pagi dari jam 3 atau bahkan mungkin Pak Abdi dari jauh sana bukan jam 3 ya, lebih awal dari jam 3 dia sudah mempersiapkan diri. Karena kita ibadah pagi-pagi benar di Bedugul waktu itu di Strawberry Camp. Demikian juga rekan-rekan kita di Denpasar, hari ini dia melakukan ibadah yang senada. Pagi-pagi jam 5 tank sudah mulai ibadah. Dia melakukan hal yang sama. Jadi kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman, karena iman kita di mana ibu-ibu perempuan pada saat itu yang sudah kita baca barusan, datang pagi-pagi setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus. Jadi dia dengan pengharapan yang sungguh-sungguh luar biasa, dia datang karena saking sayangnya dia sama Tuhan Yesus, dia datang pagi-pagi menjenguk, ingin mengasih minyak dan rempah-rempah kepada mayat Kristus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus sudah bangkit. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar iman kita di dalam Kristus. Mari kita baca dalam 1 Korintus 15. Apa kata firman dalam 1 Korintus 15 ayat 17? 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, maka sia-sialah kepercayaan kamu. dan kamu masih hidup dalam dosamu, maaf. Dan kamu akan masih hidup dalam dosa-dosamu. Amin. Sudah Pak? Sudah ayat 17. Oke. Terima kasih Pak, silakan 18 terakhir. 18 juga.
18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Demikian juga binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh Jikalau kita hanya menaruh pengharapan pada pengharapan Kristus, dalam hidup ini kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Oke. Selesai, Pak? Sudah, Pak. Oke, 19. makasih Pak Abdi. Jadi jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Makanya kita yang mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar-benar bangkit dan maut sudah dikalahkan. Itu adalah menjadi dasar kita orang percaya. Jadi makna kebangkitan Kristus itu sungguh sangat luar biasanya. Karena kebangkitan Kristus yang kita imani hendaknya bermakna di dalam kehidupan kita. Saya percaya teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini karena mengerti dengan dasar iman yang kuat boleh hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang kita agungkan dan muliakan. Dia Allah yang sungguh sangat berkuasa. Karena Dia sudah bangkit, amin. Jadi mari kita belajar apa makna kebangkitan Kristus bagi kita orang-orang percaya. Apa makna kebangkitan Kristus bagi kita orang-orang percaya. Apakah kita mempunyai dasar iman yang sungguh-sungguh sangat teguh, menyerahkan seluruh pengharapan kita kepada Dia? Mari kita belajar. Makna kebangkitan Kristus yang kita bisa pelajari yang pertama. Kebangkitan Yesus Kristus menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang hidup. Mungkin pas waktu Dia disalib, murid-muridnya melihat, merasa sedih, dia merasa ditinggalkan. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, jadi imannya semakin berkobar. Bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan. Jadi makna pertama yang kita bisa pelajari tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan Yesus Kristus menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita umat-Nya. Amin. Yang sering meninggalkan Tuhan, siapa yang sering meninggalkan Tuhan? Kita. Kita sebagai manusia labil. Kebanyakan lupa ketimbang ingatnya. Pas perlu baru ingat. Tapi Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang setia. Minggu lalu kita sudah belajar dalam peristiwa Jumat Agung bagaimana Dia taat setia sampai mati tersalib. Membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Jadi jangan ragu-ragu menaruh pengharapan kita sebagai dasar iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh menegaskan bahwa Dia Allah yang selalu menyertai kita. Ya, wajar saya sering lupa. Mohon maaf, kadang-kadang kemampuan kita terbatas. Terbatas, jadi untuk mengingat segala sesuatu perlu usaha, perlu belajar, perlu membaca. Kadang-kadang sudah membaca pun kita bisa lupa. Apalagi, mohon maaf ya, zaman-zaman sekarang banyak daripada kita kena pengaruh pergaulan yang buruk.
pengaruh pergaulan yang buruk dalam artian coba-coba konsumsi barang terlarang. Haram, barang haram, narkoba. Hati-hati ya. Kalau sudah kita mulai mengkonsumsi barang itu sedikit saja, itu akan mengubah semua saraf-saraf di dalam kehidupanmu. Saya sudah dengar banyak kesaksian daripada anak-anak hamba Tuhan. Dan sungguh sangat luar biasa. Kalau kita sudah kecanduan namanya narkoba, kecenderungan lupa itu tinggi sekali. Disorder, perkataan, perbuatan yang tidak sesuai kelakuannya, dan bahkan karakternya luar biasa. Dia tidak peduli orang tua, tidak peduli teman kalau sudah dia perlu ingin narkoba itu. Dia akan lakukan segala macam cara. Jadi Bapak Ibu yang masih punya putra putri, yang masih punya anak-anak saat ini, hati-hati. Narkoba itu bukan mulai dari langsung, oh aku cuma pengen nyoba sabu. Enggak. Mulai dari hal-hal kecil. Pertama mungkin, cermen ke, masa ngerokok aja kamu, masa laki-laki aja kamu enggak merokok. Dipanas-panasin sama temennya. Masa kamu enggak berani naik motor pakai helm. Lampu merah sebentar, masa kamu enggak berani nerobos. Itu kejadian terjadi bagi anak-anak remaja saat-saat ini. Mereka dipengaruhi. Itu dari hal-hal kecil. Orang tuamu kan kaya. Masa enggak dibeliin kamu motor? Hati-hati. Itu narkobanya mulai dari sana. Karena orang tuanya juga sibuk. Sibuk bekerja terus. Anak-anaknya tidak diperhatikan. Sibuk ngeluyur, nggak ketahuan kesana kemari, anak-anaknya tidak diperhatiin. Pas pulang ke rumah, maunya dia diperhatiin. Sedangkan anaknya perlu perhatian. Sehingga beranjak mulai, karena anaknya tidak dapat perhatian, mulailah dia bergaul dengan orang-orang di luar. Mulai minum, mulai merokok, dan akhirnya kena narkoba. 5 tahun yang lalu, waktu saya sama rekan pelayanan di lembaga pembinaan, lembaga binaan Kerobokan, waktu itu yang ikut ibadah, kalau digabung wanita sama pria, waktu itu masih gabung ya, wanita sama pria itu hampir 150 jumlah anak-anak muda. Ada orang tua tapi kebanyakan anak-anak muda. Yang main pelayanan, main musik semua anak-anak muda. Cantik-cantik, ganteng. Saya tanya-tanya, termasuk waktu itu saya ketemu seorang yang membunuh anak kecil itu yang di keterangan di daerah Sanur sana. Ketemu saya ngobrol juga, dia akhirnya pelayanan. Dia dari timur, dari NTT. Ketemu juga waktu itu. Tapi beberapa banyak anak muda yang ganteng, yang cantik, mereka ada dari Filipina, ada dari Thailand, ada dari Australia, banyak sekali orang Indonesia juga. Saya tanya, kenapa kamu ada di sini? Hampir 80% mereka tertangkap karena kasus narkoba. Dan bahkan setelah 5 tahun kejadian itu, ada kejadian besar terjadi di Kerobokan. Bandar narkoba tertangkap di sana, dari dalam. Mereka tumbuh pesat justru di lembaga pembinaan. Sehingga akhirnya mereka dipecah
ke daerah tempat, salah satunya mereka dipecah ke Bangli. Itu bos besarnya dipindahin ke Bangli, ada yang dipindahin ke Surabaya. Penjaranya dipindah-pindah. Tapi yang namanya narkoba adiktif, kalau dia tidak menghancurkan itu tidak berhenti. Akhirnya bandar narkoba itu tertangkap di Bose. Saya nggak ngerti, dia dihukum di penjara di Bangli, tapi tertangkapnya di Bose sama kepala sipir. Tapi akhirnya mereka kena tambahan hukuman, sipirnya dipecat, dihukum juga. Waktu dia akhirnya dipindahin dari Bangli ke Singaraja atau ke Karangasem, waktu itu saya lupa. Akhirnya dia kena sakit paru-paru basah. Sekarang sudah meninggal dia itu, bandar luar biasa ya. Jadi pagi hari ini yang membuat kita lupa, kita pikir Tuhan itu meninggalkan kita, kita lupa sama Tuhan adalah banyak hal yang mempengaruhi hati dan pikiran kita. Salah satunya narkoba. Hati-hati Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Jadi makna kebangkitan Kristus yang pertama adalah Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus Kristus menegaskan bahwa Dia yang kita imani adalah sungguh-sungguh Allah yang berkuasa. Allah yang maha kuasa. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus membuktikan bahwa Ia lebih berkuasa dari maut dan kematian. Sehingga Dia bangkit. Sengat iblis telah dikalahkan, maut telah dikalahkan. Dia bangkit, Dia Allah yang sungguh-sungguh maha kuasa. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus membuktikan bahwa Ia lebih berkuasa dari maut dan kematian. Jadi menyebutkan aja nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Makanya jangan sembarangan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan asal-asalan kita menyebut nama Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua menegaskan bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus dan membuktikan bahwa Ia lebih berkuasa dari maut dan kematian. Jadi sungguh sangat luar biasa. Apakah kita sungguh-sungguh menaruh iman kita, pengharapan kita kepada Yesus, bahwa Dia adalah berkuasa? Ini balik kepada kita masing-masing. Balik kepada pribadi kita masing-masing. Jadi terima kasih buat rekan-rekan, buat partisipasinya. Karena walaupun Allah yang kita sembah itu berkuasa, sungguh-sungguh sangat berkuasa, tapi kuasanya akan kelihatan kecil kalau kita tidak menaruh Dia porsi yang tinggi di dalam hati kita. Kita serampangan, pas kita beribadah kita cuek, kita store muka, tidak mau dengar firman. Ngapain aku mau dengar firman? Hidup yang aku hidupi itu aku sendiri yang punya. Apa urusanku aku sama gembala? Jadi pas tiap ibadah ngomong sendiri, main HP sendiri, sudah tidak concern. Dalam artian dia melecehkan kuasa Tuhan. Dia hadir di tempat ibadah tetapi dia memakai hikmat pengetahuannya dia sendiri. Ingat, pertengahan bulan Maret ada satu dosa
yang kita tidak sadar melakukannya, yaitu adalah dosa kesombongan. Karena orang sombong menganggap dirinya paling benar. Kalau saat ini kita tidak mau berubah, mau kapan lagi? Sia-sialah pengharapan kita, sia-sialah Tuhan hadir di dalam hidupmu. Jadi Dia Allah yang sungguh-sungguh sangat berkuasa. Jangan sembarangan kita di dalam hidup ini. Nah, sekarang makna yang ketiga, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya? Makna yang ketiga adalah kebangkitan Kristus menegaskan tentang kabar baik, yaitu berita Injil kudus tentang keselamatan kekal bagi semua umat manusia. Karya penebusannya yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Olehnya kita memperoleh pengharapan untuk diselamatkan asal kita percaya kepadanya. Kita tolong Pak Abdi baca sekali lagi di dalam Markus tadi. Ayat yang ke-8 Pak, terakhir ke-8b. Markus berapa Pak? Markus 16. Markus 16 ayat 8b. Markus 16 ayat yang 8b. Ya, Lalu mereka keluar ya. dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Lanjut. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. B, yang sekarang lanjut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus Dengan dan singkat teman-temannya. mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Jadi wanita Maria Magdalena dan wanita-wanita yang bersama-sama mereka pada saat itu, dengan singkat mereka sampai semua menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Setelah itu, Sesudah itu, ya, Yesus sendiri Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya dengan melalui murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus berita yang kudus, dan tidak terbinasakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Apa beritanya? tentang keselamatan yang kekal Tentang keselamatan itu. apa? Tentang Yang keselamatan Yang kekal. itu. Terima kasih Pak Abdi. Jadi makna kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah memberi kesempatan buat kita untuk menjadi kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Saya tahu beberapa dari kita, mereka terpanggil untuk penginjilan. Beberapa dari kita mungkin selama ini tidak pernah memberitakan kabar Injil. Tapi tentang perintah untuk mengabarkan Injil itu adalah perintah Tuhan sendiri. Jadi wajib hukumnya buat semua orang percaya. Baik saya, Pak Abdi, pelayan-pelayan Tuhan, bukan cuma orang-orang EE atau bukan cuma orang-orang penginjil aja yang memberitakan Injil. Itu wajib hukumnya untuk kita semua. Di mana seperti Tuhan Yesus juga memberi teladan. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Jadi berita Injil keselamatan itu harus kita kerjakan. Jadi makna kebangkitan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Dia yang memberikan kita kemampuan sehingga kita mampu untuk mengabarkan kabar baik, yaitu berita Injil yang kudus tentang keselamatan kekal bagi semua umat manusia.
Jadi karya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, olehnya kita memperoleh pengharapan untuk diselamatkan. Mari kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Apa kata firman Pak Abdi? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi makna yang terakhir yang harus Bapak Ibu tahu, kebangkitan Tuhan Yesus artinya itu adalah kabar keselamatan yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Olehnya kita memperoleh pengharapan untuk diselamatkan. Jadi kita tidak masuk neraka, berarti kita tidak binasa. Luar biasanya, Tuhan yang kita sembah, setelah dia mati tersalib, dia bangkit. Di dalam kebangkitannya kita punya pengharapan hidup kita diselamatkan. Amin. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, dalam perayaan Paskah yang kita jalani pada hari ini, Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus membuktikan bahwa ia lebih berkuasa dari maut dan kematian. Kuasa maut telah dikalahkan, kubur kosong membuktikan dia hidup, dia bangkit. Artinya ada konsekuensi bagi kita anak-anak Tuhan. Kebangkitan Kristus hendaknya membawa perubahan dalam diri kita sebagai manusia. Jadi membawa perubahan dalam diri kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Agar hidup kita semakin menyerupai Kristus itu sendiri. Jadi kita harus rela menyerahkan diri sepenuhnya diperbaharui. Jadi kita harus rela menyerahkan diri sepenuhnya seperti Yesus Kristus menyerahkan dirinya sebelum dia disalib. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pagi hari ini saya mengundang, saya menggugah semua dari kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus, meninggalkan manusia lama kita dan kita hidup menjadi manusia yang baru, sepenuhnya diperbarui setiap hari. Jadi hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Karena di dalam Galatia 2 ayat 20 minggu lalu saya sudah sampaikan. Jadi kita harus rela menyerahkan diri. Sehingga kita hari-hari ini tidak hidup dalam manusia lama kedagingan kita. Manusia lama, karakter-karakter kita yang lama itu masih. Buanglah semua karakter-karakter lama kita. Yang keras kepala makin keras kepala. Setelah manusia baru, sia-sialah kematian Tuhan Yesus. Kalau kita meletakkan dasar iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dulu kita keras kepala, setelah kita menikmati kematian dan kebangkitannya, kita menjadi manusia baru, dulunya yang kita keras menjadi sabar orangnya, menjadi setia. Jadi kita yang menaruh dasar pengharapan kepada Kristus, marilah buang seluruh karakter-karakter lama dalam hidup kita. Jadi karakter-karakter lama dalam Kolose 3 ayat 8 sampai 10, Pak Abdi minta tolong baca sebagai ayat yang terakhir. Apa kata firman Tuhan? Apa karakter-karakter lama yang harus kita buang? Kolose 3, 8 sampai 10. Ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, buanglah semuanya ini. yaitu marah, Yaitu apa? Marah, geram, apalagi geram. Terus kejahatan, apa? Kejahatan. fitnah, Apalagi fitnah, yang suka fitnah hati-hati di sini. Yang suka marah, geram, kita harus buang.
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata-kata kotor itu minggu lalu saya membahas tentang bohong. Termasuk juga di sana fitnah, bohong. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu harus kita buang. Terus ayat 9, apa kata firman Tuhan? Jangan lagi kamu saling Jangan mendustai. lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah meninggalkan manusia lama. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Yesus Kristus itu bangkit dari kematian dan Dia hidup, kita harus meninggalkan semua manusia lama kita. Manusia lama itu artinya dosa-dosa, karakter-karakter yang merintangi hidupmu menjadi berkat. Kalau sampai saat ini mungkin kita masih menyimpan sakit hati, dikoreksi sedikit, marah. Dikasih tahu sedikit, marah. Hati-hati. Perlu dipertanyakan, apakah kita benar-benar menaruh dasar iman pengharapan kita kepada Tuhan atau tidak? Firman Tuhan berkata, buanglah semua karakter-karakter lama. Lanjut Pak Adi. Dan telah mengenakan manusia baru. Telah menggunakan manusia baru. Yang terus-menerus diperbaharui. Yang terus-menerus progres setiap hari. Jadi teman sebagai istri, sebagai suami, kalau seandainya suamimu masih belum meninggalkan sifat-sifat karakter-karakter lamanya, jangan terlalu marah. Untuk berubah kita perlu waktu, perlu proses, perlu progres. Jadi tidak bisa instan. Jadi terus menerus diperbaharui dari hari ke hari. Lanjut. Untuk memperoleh pengetahuan. Untuk memperoleh pengetahuan. Yang benar menurut gambar kaliknya. Yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi ada usaha progres. Jadi agar kita bisa membuang seluruh karakter-karakter lama kita, ada proses, ada progres. Saya minta tim musik siap-siap ke belakang. Jadi kita ada proses, ada progres di dalam hidup kita. Kita harus meninggalkan segala karakter-karakter yang merintangi hidup Bapak Ibu. Yang tahu karakter kita baik atau tidak adalah rekan Bapak Ibu. Teman seperjalanan, suami tentunya, istri tentunya, atau teman-teman. Karena kita tidak sadar kadang-kadang kita dalam banyak hal berdosa. Jadi hargai masukan teman-temanmu. Jangan suka memfitnah, jangan suka iri hati, jangan suka berkata bohong. Jika engkau menaruh dasar pengharapan pada Kristus, mari kita tinggalkan semua karakter-karakter lama yang mau merintangi hidupmu. Karena hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Di mana seperti Dia rela mati dan bahkan bangkit menebus dosa kita. Mari kita hidup di dalam manusia yang baru. Yang dulunya suka marah, sekarang tidak marah, marah sabar. Jadi Dia telah menang, jadi kita juga menang dari karakter-karakter kita. Kita juga menang dari dosa-dosa kita. Jadi maknai kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus, kita menang dari dosa-dosa kita. Yang dulu suka menipu, mari tinggalkan segala. Yang dulu suka merokok, madat, tinggalkan semua dalam hidup Bapak Ibu. Ini adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan Yesus boleh berikan dalam hidup kita. Jangan mau hidup sama seperti hidup kita yang dulu. Bagi Dia segala pujian. Saya minta semua tugas perjamuan kudus untuk datang ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamat bagi Dia, bagi Dia.
Kita sudah mendengar sebagian sabda daripada kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, saya mengingatkan kembali buat Bapak Ibu semua. Karena kalau tubuh dan darah Kristus ini kita nikmati tanpa mengakui dosa, itu membawa kutuk bagi hidup kita. Saya mengingatkan kembali di dalam 1 Korintus 23 ayat 29 mengatakan, jangan sampai kita memakan dan meminum tubuh Kristus dengan tidak membereskan hati dan pikiran kita. Saya nggak tahu, beberapa kali saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu, saya mau agar semua dari kita diselamatkan. Tidak ada satupun dari kita akan menerima kutuk yang daripada Tuhan. Atau bahkan sakit, penyakit, atau melarat. Karena kita tidak meletakkan dasar iman yang benar dalam anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, kebangkitan Kristus adalah kesempatan baru buat kita. Bahwa kita berharap kepada Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Yang sanggup menyelamatkan hidup Bapak Ibu. Dan bahkan Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Apakah kita masih mengeraskan hati bercokol dengan karakter-karakter kita yang lama atau tidak? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jika engkau mungkin bersalah sama suami, istri, anak-anakmu, mohon ampun pada pagi hari ini pada Tuhan. Bapa di sorga, kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu yang sudah kami persiapkan pada pagi hari ini. Kiranya anggur dan hosti perjamuan yang sudah kami siapkan ini adalah diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu. Karena seperti Engkau telah bangkit dari maut, iblis telah dipatahkan, kami lebih dari pemenang. Sehingga dalam roti dan anggur yang akan dinikmati adalah kami menjadi pemenang. Sakit penyakit kami disembuhkan. Segala permasalahan kami Tuhan buka cara, buka jalan. Kami tidak melarat lagi, namun kami berkecukupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bergandeng tangan dengan hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini. Layakkan kami untuk membagikan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami untuk menerima tubuh darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melakukan sakramen kudus perjamuan kudus ini. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
yang belum dapat roti dan segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 bagi yang sudah masih belum dapat belakang ya. Bagi yang sudah dapat hosti dan anggur ini silakan bangkit berdiri. Tim musik tetap di gini ya. Kita background musik tetap naikkan ya. Bapak Ibu, ada yang belum dapat? Teman-teman pelayan perjamuan kalau seandainya di belakang masih belum dapat agar cepat aktif ya. Ada yang di luar masih? Semua sudah? Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang saya sharingkan hari ini, itulah kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya tidak mereka-rekakan dengan maksud menembak atau membuat ibu sakit hati atau bapak ibu sakit hati, tidak. Firman-Nya sudah berbicara. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi makna bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa bersama kita selamanya. Kebangkitan Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah menjadi kabar Injil keselamatan itu. Dan makna dari semuanya itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bangkit dalam hidup kita yang baru. Manusia karakter kita yang baru. Pagi hari ini perjamuan hosti mungkin tertulis ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Tapi sebentar, waktu kita akan pulang. Masing-masing kita nanti akan menerima telur Paskah. Telur Paskah itu nanti ada ayat-ayat emas firman Tuhan. Kebiasaan saya sebelum saya menjadi pelayan Tuhan, waktu saya menyatakan diri mengikut Tuhan, setiap ayat kebenaran firman Tuhan yang saya terima dulu, zaman-zaman dulu tidak ada hosti yang ditulisin ayat. Ini cuma baru-baru sekarang. Zaman-zaman dulu saya terima ayat itu dari telur Paskah. Jadi ayat-ayat itu saya highlight, saya catat, dan bahkan sampai saat ini saya baca itu berulang-ulang setiap kali. Itu lebih dari 20-an ayat. Saya imani bahwa ayat kebenaran firman itu hidup, di mana seperti Tuhan Allah yang Bapak Ibu sembah itu Dia hidup. Jadi pagi hari ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, saya ingatkan kembali. Jangan pernah menutupi dosa kita daripada Tuhan. Mari buang segala karakter-karakter buruk lama kita. Hiduplah menjadi manusia baru pada pagi hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh sudah dengan kepercayaan penuh, hati kita tidak tertuduh, mari kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Jadi kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang
diperintahkan Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mengenai pentingnya perjamuan kudus ini. Saya minta istri saya datang ke depan. Kita akan angkat hosti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu. Lebih tinggi daripada kepala kita. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Roti perjamuan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti perjamuan melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan dalam aniaya salib. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa roti yang kita peganglah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Cawannya agak susah plastiknya. Kita pindahkan ke tangan kanan kita cawan anggur yang sudah kita pegang. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Yesus yang tercurah di dalam aniaya salib. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Ada kuasa di dalam Engkau Tuhan. Ada kuasa di dalam Engkau karena Engkau Allah yang bangkit. Engkau berkemenangan Tuhan. Hidup kami ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, hidupku bukan aku lagi, namun Engkau yang hidup dalam hidupku Tuhan. Inilah kami Tuhan, tuntun setiap langkah kami, hidup kami. Agar kami senantiasa Tuhan berubah Tuhan. Dari cara hidup kami yang lama kami menjadi manusia yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hosti dan anggur yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah karya penebusan-Mu itu Tuhan, sungguh-sungguh menjadi dasar iman percaya kami. Engkau Allah yang berkuasa dan sungguh Engkau Allah yang hidup. Dan hidup yang sanggup menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu mengerjakan segala di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami juga akan memberikan yang terbaik kepada Engkau saja Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar dan tiba saatnya kami akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Lewat perpuluhan atau lewat persembahan-persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami lipat kali ganda. Apa yang kami berikan ini adalah ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Kami yang Tuhan yang masih belum bisa Tuhan, ajar kami senantiasa agar kami dapat belajar taat tunduk akan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mampukan kami juga dapat mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kita Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Kita sudah menikmati berkat Tuhan dan saatnya kita akan mengembalikan dengan persembahan. Mari kita berikan dengan hati yang tulus. Kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Yes. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mari bersama-sama selanjutnya kita akan memperhatikan Newsweek untuk melihat pengumuman-pengumuman untuk kegiatan seminggu ke depan. Ya, puji Tuhan, demikianlah pengumuman untuk sepekan ke depan. Kita sudah melihat ada saudara-saudara kekasih kita yang berulang tahun.
Jadi mari kita berikan selamat ulang tahun kepada Sabrina Katarina Sinaga yang bahkan berulang tahun pada tanggal 9 April. Selamat ulang tahun Nona. Juga pada tanggal 10 April, Yefta Andalan Setiawan. Selamat ulang tahun juga. Dan pada tanggal 15 April, ulang tahun pernikahan dari keluarga Bapak Yohanes Edward Simanjuntak dan Ibu Yanti. Selamat pada Bang Yohanes dan Teh Yanti. Baiklah, kita akan segera mengakhiri ibadah kita dan saya undang hambanya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sekali lagi mari kita berikan apresiasi kepada semua saudara-saudara yang sudah melayani di pagi hari ini. Juga kepada seluruh sidang jemaat yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Kau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Glory haleluya. Dan memperluas daerahku. Glory haleluya Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai tiba saatnya kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau berhadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa berubah dari hari ke hari Tuhan. Sehingga kami adalah menjadi ciptaan baru, manusia baru di mana seperti Engkau telah bangkit dan bahkan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa, tetap kami berharap kepada bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh bangsa dan negara kami dan terlebih lagi Pulau Bali ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan gubernur kami saat ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati gubernur kami dengan berkat yang daripada Engkau. Sejauh mereka tidak melanggar kebenaran firman-Mu, para bupati, kepala daerah, lurah, camat, dan bahkan ketua RT lingkungan juga tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu teringat di dalam Paskah ini Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, baik yang duduk di dalam pemerintahan, baik kepolisian, TNI, Polri yang ada di Pulau Bali, mereka-mereka yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatnya, agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal korupsi, nepotisme, roh-roh pembohong. Haleluya, roh-roh yang tidak benar itu semua disingkirkan oleh kuasa dari Yesus. Biarlah anak-anak-Mu ini menjadi terang dan garam-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah pulau kami, di pemerintahan kami di Pulau Bali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hotel Infinity kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pak Gun, Bu Merlin, demikian juga Guna Setia tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
owner sudah kami serahkan dalam tangan-Mu. Manajemen di tempat ini, demikian juga anak-Mu, anak muda yang menolong kami dalam melakukan ibadah ini, Nopi juga. Tetap kami perhadapkan dalam tangan-Mu sama Bu Ayu Tuhan. Kami rindu mereka Tuhan, diberkati Tuhan. Menerima keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih pada pagi hari ini, beberapa saudara-saudari kami melakukan yang akan berulang tahun tanggal tepat hari ini Tuhan, tanggal 9 Sabrina Katarina Sinaga, berulang tahun Tuhan, anak muda ini Engkau berkati anak remaja ini Tuhan. Agar anak muda ini, anak remaja ini bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh, haleluya, mengasihi Engkau, menghormati orang tuanya, demikian juga bertanggung jawab dalam hidupnya, dan imannya militan akan Engkau Tuhan. Berkati masa-masa pendidikannya juga Tuhan. Yefta juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang akan berulang tahun tanggal 10. Tuhan Engkau berkati anak muda ini juga Tuhan. Di dalam mencari sekolah agar berikan yang terbaik. Dalam masa remajanya juga Tuhan Engkau kawal, Engkau lindungi senantiasa. Agar menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, menghormati orang tuanya dan mengasihi teman-temannya. Yang berulang tahun pernikahan Pak Yohanes sama Ibu Yanti Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami perhadapan keluarga ini. Hidup nikahnya biar Tuhan Yesus Engkau pelihara Tuhan. Kau berkati Tuhan dengan berkat yang sungguh sangat luar biasa yang daripada Engkau saja Tuhan. Anggur yang baru Engkau tambahkan dalam rumah tangga. Bapa, demikian juga seluruh umat-Mu, bagi rekan kami yang baru hadir pertama bersama putrinya, datang suami istri untuk mencari Engkau, ikut beribadah bersama-sama dalam ibadah Paskah hari ini. Kami serahkan kedua orang tua ini bersama putrinya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaannya, demikian juga Engkau berkati iman kehidupan rumah tangganya. Engkau berkati putrinya juga senantiasa agar dilimpahi berkat yang daripada Engkau. Kami semua Tuhan, sepanjang minggu ke depan kami serahkan pengharapan kami ke dalam tangan. Engkau berkati usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang bekerja di dalam negeri Engkau berkati, mereka yang bekerja di laut juga Engkau berkati, bekerja di luar negeri Tuhan Engkau berkati, bahkan mereka yang bekerja di penerbangan juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Kiranya berkat-Mu tercurah Tuhan dalam kehidupan kami. Kau tambah-tambahkan berkat dan bahkan kami bercukupan Tuhan. Lebih daripada apa yang dapat kami doakan Engkau akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menolak segala kuasa-kuasa roh-roh percabulan, roh-roh madat, roh-roh iblis, setan-setan yang masih mengganggu kehidupan kami, roh-roh peminum, roh-roh madat, semua disingkirkan oleh kuasa dari Yesus menghancurkannya. Kau nyak pergi dari tempat ini. Kami putuskan segala kuasa-kuasa roh-roh perceraian. Kami putuskan segala kuasa-kuasa roh-roh yang ingin bunuh diri. Semua disingkirkan oleh kuasa darah Yesus menghancurkannya. Hidup kami berharga di hadapan-Mu. Kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kudus itu menuntun, menerangi sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua anak-Mu ke depan akan menikmati sukacita yang daripada Engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Kristus. Jika sebentar kami pulang, Tuhan sertai perjalanan kami. Yang berkendaraan juga Tuhan lindungi, yang berjalan kaki Tuhan lindungi. Dan aktivitas kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang daripada Tuhan Yesus oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kali kedua di Maranatha. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.